Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali dengan Rema kita kali ini. Hari ini, Rema akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Saya beri judul, Hatiku adalah kebun hidupku. Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya sengaja mengambil judul itu untuk memberikan gambaran tentang kehidupan kita, ibaratnya kebun kehidupan kita. Renungan Injil yang kita dengar kali ini dari Injil Matius adalah penjelasan tentang penabur dan benih atau sabda Tuhan. Penabur itu jelas Yesus sendiri, sementara benih itu adalah sabda kehidupan yang ditaburkan untuk kehidupan kita. Tentu di sini kita harus merenungkan bahwa benih itu harus jatuh di tanah yang baik atau di tanah yang subur. Karena pada dasarnya dalam Injil yang kita dengar ada 4 jenis tanah di mana sabda itu jatuh atau sabda itu akan tumbuh. Dan dari penjelasan Injil itu kita tahu bahwa benih itu pertama-tama jatuh di pinggir jalan. Ini menggambarkan tentang seseorang atau hati orang yang menerima sabda Tuhan tetapi tidak memperhatikannya atau mengabaikannya, sehingga benih itu tidak bertumbuh, tidak berdampak dalam hidup seseorang. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Memang benih itu tumbuh, tetapi tanah yang berbatu itu tanahnya sedikit atau tipis, sehingga kalaupun tumbuh dan kemudian terkena panas, terik, cepat kering dan akhirnya layu. Ini menggambarkan hati seseorang, hidup seseorang yang bisa jadi menerima tetapi tidak mengolah, tidak menghidupi sabda itu dengan baik, sehingga kemudian ya sabda itu sempat menetap tinggal dalam hatinya, dalam hidupnya, tapi kemudian diabaikan atau terabaikan begitu saja seiring dengan perjalanan waktu. Lalu benih yang ketiga jatuh di tanah atau di tanah yang penuh dengan kemudian ditumbuhi semak belukar. Memang dia bertumbuh dengan baik, tetapi seiring waktu juga bertumbuh semak belukar yang ternyata mereka bisa jadi lebih subur, lebih kuat sehingga menghimpit benih atau sabda Tuhan itu, sehingga kemudian membuat orang itu berubah, berpaling dari sabda Tuhan untuk lebih mendengarkan semak belukar. Semak belukar itu bisa jadi adalah tawaran-tawaran kehidupan yang menjauhkan seseorang dari kebenaran atau dari sabda Tuhan. Dan kemudian benih jatuh di tanah yang subur. Digambarkan benih itu berbuah 100 kali lipat, 70 kali lipat, atau 30 kali lipat. Menggambarkan bagaimana seseorang mengolah benih itu. Ada yang berbuah banyak, ada yang berbuah separuh-separuh atau 70 kali lipat, ada yang tidak begitu banyak tetapi berbuah. Pertanyaan sederhana ialah, kita ingin jika kita punya kebun kehidupan dalam hidup kita ingin kebun itu berbuah banyak atau mempunyai bunga-bunga yang menarik, beraneka ragam, atau sekedar yang penting keluar buahnya, yang penting ada bunganya. Tentu tidak seperti itu. Saya yakin bahwa setiap orang mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan, mempunyai harapan bahwa kebun hidupnya setelah ia menerima benih akan tumbuh dengan subur. Namun kemudian pertanyaan ialah, apakah orang ini mengolah kebun hidupnya atau tidak?
Atau dengan kata lain, apakah kita juga mengolah hati kita, membiarkan hati kita dibentuk, ya, diubah oleh sabda Tuhan atau tidak? Karena kalau kita ingin berbuah, dan lebih tepatnya lagi menjadi banyak berkat, menjadi berkat bagi banyak orang, tentu kita harus mengolah hati kita, hidup kita seturut kehendak Tuhan. Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin dalam nama Tuhan. Benar, ada tantangan, ada kesulitan, ada cobaan, ada macam-macam hal yang membuat kita justru harus berjuang, tetapi berjuang dalam nama Tuhan adalah berjuang demi kebaikan, demi bertumbuhnya iman, harapan, dan kasih dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakan